Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafida Giza dari kelompok 7, Trade and Vector, Mentor Tevirial. Di sini akan mempresentasikan atau mengulas materi-materi LCAP. Materi LCAP yang pertama, public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah sebuah aksi, seni, dan proses menyampaikan pembicaraan secara efektif di depan umum atau di depan banyak orang. Apa itu public speaking juga? Public speaking juga pada dasarnya adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiensi. Presentasi berbicara di depan umum berbeda dari presentasi online karena presentasi online dapat dilihat atau didengarkan sesuai kemauan pemirsa. Sementara public speaking di depan umum biasanya terbatas untuk waktu tertentu dan tempat. Public speaking dilakukan secara langsung kepada penonton, tapi ada beberapa faktor khusus yang dipertimbangkan. Jenis-jenis public speaking ada pidato atau orasi, ceramah, presentasi, MC, dan juga mungkin rapat. Dalam presentasi itu juga bisa dikatakan public speaking karena kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang, dan public speaking semua orang juga pasti mempunyai kemampuan dan juga bakat dalam berbicara di depan banyak orang. Tinggal bagaimana kita bisa memberanikan diri, penampilan diri kita, kemauan diri kita untuk bisa berani berbicara di depan umum. Public speaking sangat penting banget kita pelajari, kita ajarkan gitu kan, karena melatih diri kita untuk bisa berani berbicara, berpendapat, memberikan informasi secara langsung kepada banyak orang. Dan public speaking itu bukan sebuah kayak bakat gitu loh. Semua orang tuh pasti punya bakat dan minat bakat dalam public speaking. Tinggal bagaimana kita bisa mengekspresikannya. Prinsipnya adalah menetapkan tujuan dan orientasi politik. IMABKIN singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Mahasiswa adalah aset bangsa yang memiliki potensi untuk menjadi pilar pembangunan bangsa ini. Keberadaan mahasiswa harus diakui sebagai proses pengkaderan untuk menggagas peran dan tanggung jawab. Mahasiswa yang dirasa cukup memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai, tinggal bagaimana kita mengelola dan memberdayakannya. IMABKIN adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia. Dengan adanya IMABKIN ini, kita bisa saling bertukar informasi, juga sharing tentang pengalaman satu sama lain. IMABKIN juga sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi, pengalaman, juga pembelajaran satu dengan yang lainnya. Dengan IMABKIN ini kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa membantu satu sama lain, berbagi informasi juga, dan juga semakin banyak pengalaman juga pembelajaran yang ada. Tentunya semakin memperkaya keilmuan tentang bimbingan dan konseling. IMABKIN sebagai suatu bentuk formal
agar terjalin koordinasi serta dapat menghasilkan rumusan alur kepengurusan yang jelas dalam tubuh IMABKIN sendiri. IMABKIN juga perlu forum-forum formal untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan profesi bimbingan dan konseling. Juga untuk merumuskan rencana strategis dalam mencapai tujuan-tujuan internal dan eksternal organisasi di tataran daerah, wilayah, dan pusat. Selain itu dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia IMABKIN. Kenapa? Karena agar organisasi ini terkoordinasi dengan lancar dan juga dapat berjalan dengan optimal, serta untuk semakin mengkokohkan eksistensi, pengakuan publik, dan pemerintah atas keberadaan IMABKIN. IMABKIN juga dilaksanakan 30 Juni sampai 3 Juli 2011 di Universitas Pendidikan Indonesia. Materi selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu materi analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu adalah alat instrumen perencanaan strategi atau untuk mengukur kemampuan kita. Kenapa sih harus bisa mengukur kemampuan kita? Karena agar kita tuh bisa mengetahui letak di mana tempat kita yang sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita minati, dan bakat yang sesuai dengan dalam diri kita. Analisis SWOT juga mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama. Strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, itu berasal dari internal. Jadi ada yang berasal dari internal, juga berasal dari eksternal. Yang berasal dari internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan itu kan ada dalam diri kita. Jadi kita kelemahan dan kekuatan itu muncul dalam diri kita. Dan juga yang dari eksternal itu ada opportunity, yaitu peluang, dan juga threat, yaitu ancaman. Adalah hal eksternal yang mempengaruhi sesuatu hal. SWOT melibatkan tujuan spekulasi atau proyek spesifik yang bisa mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Kekuatannya itu dalam analisis SWOT ada kekuatan, kelemahan, peluang, juga ancaman. Nah, kekuatannya itu ada dalam sumber daya manusia, kapasitas tapoksi, keunggulan, juga loyalitas. Kelemahannya itu ada dari buruknya birokrasi, seperti susunan organisasi yang tidak berjalan dengan baik. Juga di rangkap jabatan, keterbatasan atau fasilitas yang kurang memadai, tidak tertib ini misalnya seperti ada anggota organisasi yang tidak tertib, melanggar aturan. Juga kalau dalam peluang itu ada situasi mendukung, terbuka atau terpercaya, jaminan akademik. Dan juga ancaman itu muncul di bukan prioritas, keadaan tempat, tidak terpercaya, juga tidak mendukung. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen aksi. Nah, apa sih manajemen aksi itu? Manajemen aksi itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi atau massa agar tetap terkoordinasi dan sesuai dengan rencana dan target awal. Nah, sebelum itu ada nih fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu apa? Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam fungsi pendidikan ini kita dapat menjadi transmisi nilai, mengembangkan dididik sosial, juga membentuk metode pemikiran. Nah, dalam aksi ini kenapa sih harus mahasiswa?
karena mahasiswa adalah golongan spesial dalam masyarakat. Dalam masyarakat itu masyarakat mempunyai harapan tinggi kepada mahasiswa dalam aksi unjuk rasa atau kayak memberikan aspirasi. Itu masyarakat sangat mempunyai harapan yang tinggi bagi mahasiswa, karena mahasiswa lah yang mampu bisa memberikan dan juga kenapa mahasiswa sebagai agen of change dan juga sebagai agen of control, juga Eisenstadt, dan juga spesial dalam struktur sosial. Mahasiswa ini berada di tengah-tengah struktur sosial tersebut. Nah, dalam struktur sosial, mahasiswa berada di tengah-tengahnya. Mahasiswa menjadi harapan di masyarakat sebagai agen perubahan. Di kalangan mahasiswa menyampaikan pendapat di depan umum, itu disebut aksi. Manajemen aksi itu sebuah sistem pengaturan demonstrasi untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinasi sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana. Esensi aksi sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk teguran, juga sebagai ekspresi kekecewaan. Nah, tahapan aksi juga ada praksi, aksi, pasca aksi. Nah, dalam praksi ini kita mahasiswa dan semuanya itu konsolidasi atau kajian, dan juga melakukan teknis lapangan, terus mengajukan pemberitahuan aksi. Pada saat aksi didukung segala tindakan masa aksi disetting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, ataupun mengkoordinasi. Tipe-tipe kepemimpinan ini ada tipe otokratik, yaitu pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteristiknya yang negatif. Ada tipe paternalistik. Tipe pemimpin ini hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Ada tipe karismatik, tipe laissez-faire, dan tipe militaristis. Leadership ini bisa dibilang menurut Peter Anderton bukan sebuah posisi, tapi siapa dia. Menurut Peter Anderton bukan sebuah posisi, tapi siapa dia dan bagaimana kita. Incompetent leader. Yang pertama ada bias kepedean dan kompetensi. Yang kedua, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma. Yang ketiga, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Self-leadership, ada self-awareness, lihat, bayangkan, lalu ukur. Ada self-reflection, yaitu gambaran diri dan bayangan ideal. Yang ketiga ada self-regulation, yaitu reforming. Good leadership itu ia yang mampu mengorbankan kenyamanan diri sendiri untuk anggotanya. Seorang pemimpin harus bersikap adil, tegas, dan dapat mengayomi anggotanya. Dan juga dalam menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa bersikap jujur, terus dapat dipercaya, juga tidak pilih-pilih dalam kepada anggotanya. Sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa mampu menampung pendapat-pendapat anggotanya, juga
bertanggung jawab atas yang ada dalam organisasi. Hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan. Sementara dipimpin oleh ketua komisi serta sekretaris. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen, artinya perubahan tersebut bisa dapat berubah. Yang kedua, ada sidang pleno diikuti oleh semua anggota tanpa terkecuali. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang pleno dilakukan untuk memberi keputusan final. Selanjutnya ada sidang paripurna, yaitu diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil sidang. Pimpinan sidang adalah orang yang bertindak memimpin persidangan. Ia wajib mengatur jalannya persidangan. Jumlah pimpinan sidang berjumlah ganjil. Peserta sidang adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban untuk mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya sidang. Peninjau adalah orang yang bertugas mencatat jalannya persidangan. Serah terima pimpinan sidang dilakukan apabila pimpinan sidang tidak dapat melanjutkan memimpin jalannya persidangan. Ada beberapa ketukan, ada 1 kali ketukan, 2 kali ketukan, 3 kali ketukan, juga berkali-kali ketukan. 1 kali ketukan itu pengambilan keputusan, 2 kali ketukan itu untuk men-skor sidang atau sidang untuk waktu yang cukup lama. 3 kali ketukan itu membuka dan menutup sidang, dan yang berkali-kali ketukan itu meminta perhatian kepada seluruh peserta sidang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, Wafika Jija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.